Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan diskusi kuliah untuk mata kuliah pemerintah desa. Di pertemuan kemarin kita sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kuliah kita terkait dengan mata kuliah pemerintah desa. Dan banyak hal yang sudah saya sampaikan, mungkin bagi yang nggak masuk mungkin ya nggak tahu, tetapi Zia dan yang masuk Nela kemarin ya. Saya berharap bahwa sekali lagi pemerintah desa ini adalah ujung tombak, ya, paling tidak sebagai apa itu, adanya negara juga karena ada desa. Ono anagara karena desa. Nah, oke. Di pertemuan yang kedua ini kita akan bahas tentang kedudukan desa dalam sistem pemerintahan nasional. Artinya pemahaman adik-adik terkait dengan desa. Kalau di sini faktanya bahwa adik-adik ada yang tinggal di kelurahan dan desa. Saya yakin Purworejo itu mungkin sekarang status pemerintahnya kelurahan, tapi rasanya rasa desa. Ya kan? Mungkin di dalam tatanan pemerintahnya mungkin sistemnya adalah kelurahan, tapi sosiologi masyarakatnya bisa dikatakan yo gabungan, yo desa, yo kota, Pak ya. Ya apa sih yang membedakan kota dan desa sekarang? Walaupun ada masyarakat, dulu itu ada mata kuliah yang namanya sosiologi masyarakat kota dan desa. Ya, ada. Kemudian orang memahami bahwa stigma pembangunan kita atau masyarakat, paradigma masyarakat yang dikatakan bangun itu maju itu diabaratkan kayak wong kutho. Nah, padahal sejatinya tidak seperti itu. Oke, itu mungkin sekilas saja. Lah, berbicara tentang desa, tentunya setiap desa punya cara masing-masing untuk menata kehidupan masyarakatnya, baik di sisi pemerintahan, sisi ekonomi, politik, ya, hukum dan sebagainya, adat istiadat itu yang menjadi catatan penting. Nah, tentunya masalah yang dalam penyelenggaraan desa ini sebabkan ada beberapa hal. Yang pertama biasanya kedudukan organisasi yang ambivalen dengan organisasi pemerintah formal dengan lembaga kemasyarakatan. Jadi kalau dulu, sekarang mungkin ya tidak banyak berubah, tetapi mungkin arahnya sudah seperti kelurahan. Jadi desa itu ambivalen, artinya seluruh namanya struktur pemerintahan itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa. Jadi ada jenjang tingkatan pemerintahan. Tetapi di desa itu lain. Desa itu ada juga namanya lembaga kemasyarakatan. Artinya pemerintah desa itu undang-undangnya memang sesuai dengan undang-undang desa Indonesia, tetapi undang-undang peraturan desanya juga ada. Artinya menyesuaikan dengan adat istiadatnya. Barangkali desa itu juga punya kawasan atau wilayah yang entah ada yang berada di hutan, ada yang di pantai, ada yang di tengah kota, ada di pegunungan dan sebagainya. Itu mungkin akan mewarnai penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa. Seperti rumahnya Desi, mungkin wilayahnya secara teritorial wilayah kota, tetapi secara geografis wilayah Purworejo ya bisa dikatakan kutho yang desa Pak, ya tidak menang alun-alun Pak, tapi kebudayaannya bisa juga apa ya, mata pencaharian masyarakatnya. Kalau kota kan identik dengan pegawai, identik dengan karyawan pabrik, identik dengan toko, retail dan sebagainya. Desa itu identik dengan masyarakat tradisional, petani, pekebun, peternak, ya, seperti itu. Kemudian adanya juga seperti itu. Kalau infrastruktur bisa juga mungkin kalau sekarang mana Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dalan opo ae sing gak seperti kota sekarang.
jalanan kuburan di aspal dicor, ada lampunya. Kalau desa kan identik dengan wah dalane keaspalan, itu jebol nggak ada lampunya. Sekarang nggak ada, rata-rata ya. Kemudian permasalahan yang kedua biasanya ketidakjelasan status kepegawaian. Jadi di desa itu kepegawaiannya nggak jelas, Rek. Jadi statusnya dia itu aparatur, sebenarnya aparatur sipil negara, tetapi gak duwe libre. Status kepegawaiannya bukan ASN, tetapi dia mengabdi kepada negara. Cuma skupnya di lingkungan desa. Jadi perangkat desa itu statusnya ya kayak honore kok P3K ngono. Jadi dia ada masa jabatannya itu sesuai dengan usia, ada yang periodisasi sesuai dengan undang-undang yang ada. Tetapi undang-undang yang lama yang sudah berjalan ini berkait dengan usia. Jadi dia ada pensiun, Rek. Ada masa purnanya, tetapi gak duwe pensiun dan koyo ASN. Begitu juga jabatan kepala desa. Itu jabatannya periodisasi, jabatan politik, bukan karir, ya, karir kepemerintahan, tapi jabatan politik. Begitu juga di kelurahan. Kalau kelurahan memang iya statusnya semua ASN, perangkat desanya ASN semua, mulai stafnya, kaurnya, sekretaris desanya, pak lurahnya, semua ASN. Secara politik mereka ditugaskan, ditunjuk oleh wali kota untuk menjadi kepala kelurahan di desa. Kalau desa tidak bisa, harus ada proses mekanisme politik, yaitu pemilihan, seleksi, tes dan sebagainya. Inilah yang unik. Ngomong Indonesia, ngomong ASN di sini, ya tes Pak. Tetapi statusnya ya kayak P3K ngono. Artinya SK-nya memang dari kepala desa kalau staf-stafnya bisa mulai dari sekdes, perangkat desa, kepala dusun, RT, semua SK-nya dari kepala desa, bukan dari BKN. Ini yang menjadi persoalan klasik di desa itu adalah status kepegawaian. Itu dari dulu sampai sekarang. Dulu sempat ada perubahan di zamannya SBY. Cuma sekretaris desa itu cari itu sing PNS. Ya, itu waktu dulu. Tetapi pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Enak kon PNS ono pensiunan wis ngono kone sing ngerjakno kabeh penggawean desa. Ada seperti itu. Yang PNS juga bingung. Saya ini punya kepala dua, Pak. Jadi kepala saya itu bisa juga Pak Kepala Desa, bisa juga Pak Camat. Jadi pertanggungjawabannya saya itu ada pertanggungjawaban kepada Kepala Desa, juga kepada Camat. Tetapi di akhir-akhir tahun 2020-2025 cabut, ditarik semua. Sekdes-sekdes yang PNS ditarik ke Pemda menjadi ASN pemerintah daerah. Jadi desa kembali lagi kepada semua perangkatnya, strukturnya non-ASN. Tapi kalau P3K dia dapat tunjangan, tetapi golongan dan jabatannya tidak sama seperti aturan kepegawaian yang ada. Tapi kalau kelurahan, ya semua ASN. Itu nanti akan berimbas kepada kegiatan penyelenggaraan yang lainnya. Itu persoalan-persoalan yang ada. Kemudian pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan sebagainya. Desa sering dijadikan tombak, jadikan tumbal. Program kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya mengkoordinasi saja. Ke wilayah kabupaten mungkin di kepala bupati, kepala dinas itu mewakili saja, mengkoordinasi saja.
Tapi yang melaksanakan di pemerintahan ya pemerintah desa, yang berhadapan langsung dengan masyarakat ya pemerintah desa, pemerintah kelurahan. Ya, misalnya program apa yang menyentuh di masyarakat, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya, itu yang berhadapan langsung dengan masyarakat ya pemerintah desa. Pak Camat paling iso nutuki lurah ya. Camat diduduki bupati sudah. Tapi yang berhadapan dengan masyarakat ya pemerintah desa. Kedua, peranan hukum dan adat meningkatkan desa sebagai ketentuan masyarakat hukum yang sudah mulai pudar digantikan dengan hukum nasional tertentu. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, ya, dinamika pemerintahan khususnya di negara kita, pemerintah desa itu yang awalnya punya sistemnya masing-masing. Artinya tadi saya katakan bahwa setiap desa punya adat istiadat, punya cara masing-masing. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, dinamika pemerintahan diatur dalam regulasi pemerintahan terpusat. Munculnya undang-undang tentang pemerintah desa. Ada undang-undang nomor 79, ada undang-undang 5 tahun 74, ada undang-undang nomor 9 tahun 2009, ada undang-undang nomor 6 tahun 2014. Itu akan merubah daripada penyelenggaraan pemerintah desa yang awalnya masyarakat desa itu punya otonomi desa secara utuh. Jadi dulu itu masyarakat desa benar-benar mandiri, milih dewe, nggak pejabat dewe, dibayari dewe, urunan. Di desa itu ada gogol, ada belanja desa. Warga itu kalau dulu setiap warga itu malah diutamakan warga yang gogol, artinya warga yang mampu. Misalnya punya lahan seberapa hektar di daerahnya. Tapi mungkin selama tahun akhirnya tanahnya diwaris menanganai kalau saya kalau sak gogol. Seperti contoh di desa saya dulu satu gogol itu luasnya hanya separuh hektar, sepertiga hektar. Tapi ada sebagian desa yang satu gogol per orang itu ada yang 2 hektar. Sehingga ketika itu desa ketika ada hajatan atau kepentingan masyarakat sing nanggung ya masyarakat gogol itu. Wis iuran piro, tarian piro. Bahkan dulu ketika membentuk koperasi unit desa KUD itu setiap warga gogol disuruh urunan gabah 50 kilo per orang. Dulu KUD. Sekarang ada koperasi merah putih. Ngomong gak dijak urun nanti bandani itu kok ndukur men ya. Itu kalau zaman dulu seperti itu. Peranan hukumnya di sini juga yang ada dipudar ganti undang-undang negara. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa saya katakan seperti dari tempat tinggalnya desi. Dulu mungkin pulau itu adalah desa. Jadi adat istiadatnya mungkin buat desa. Coba saiki nek musim Ramadan seperti ini. Nek menurut kalian di daerahnya iya ambek desi, ya apa sih budayane nek Ramadan ngene iki? Wah nek ngene iki Pak ning desa Pak. Ramadan masjid musala jor-joran Pak. Semua meramaikan masjid. Waktu sholat sebelum sholat ada azan tarhim. Umane nek sahur niku kurwaye sahur. Nek desa ngono Pak. Tapi nek kutha ya sedegempolang boto ya. Ya kon meneh gak nyambut gawe nang sawah karo jeragane awake dhewe. Lah kok nek kutha, tapi mbok nek Lorejo masih enggak seperti desa.
lagi ono khataman tadarus itu habis sholat tarawih sampai malam, sampai jam 10 malam, bahkan ada sampai ya gak dipateni rek speaker ya. Sekarang ini gugah sahur, zaman modern sekarang gugah sahur gak ambek kentongan nih, mbek sondor. Oh iya nek gugah ngono gugah mbek dangdutan ya. Tapi di masjid ada yang sahur seperti itu. Nah, ini yang menjadikan perubahan hukum adat ke peraturan modern, kebudayaan adat yang tradisional menuju modern. Dulu itu nek gugah sampai kentongan tong yuk Mbak Desi monggo sahur sampai jam 3. Desi sahur. Oke. Kemudian yang keenam, sistem administrasi pemerintah desa lebih diposisikan sebagai objek kekuasaan. Jadi desa itu sering dijadikan objek sasaran. Jadi pemerintah desa sering dijadikan objek kekuasaan. Nek wayah kampanye umum masyarakat alasan orang miskin, orang rumahnya kumuh, rumahnya Pulau Rejono omah kumuh. Pulau Rejo bangunan api-api ya. Sing kelorisasi wis sik mlakuan iku Pulau Rejo. Ada taman hijau Pak. Taman Pipan. Kayak kemarin itu keripik pare sing gawe ya wong Pulau Rejo. UMKM. Potensinya banyak di situ di Pulau Rejo. Mati. Yang ketujuh, sistem pemerintahan negara Indonesia, pemerintah desa merupakan sistem yang terlemah. Kecepatan rombongan karawatan tidak perlu kecepatan berombak, ya, lambat. Kekuatan rantai terletak pada mata rantai yang terlemah. Jadi maju tidaknya pemerintah suatu negara tergantung pembangunan di desa itu. Dan lalu desa itu bangun itu secara administrasi masih presiden Pak Nono Prabowo. Pak Prabowo jenengan itu alamatnya mana? Mau alamat di Jakarta Indonesia. Nah, mungkin dia pasti akan menunjukkan di KTP-nya. Saya tinggal di RT 1, RW 2, dusun ini, desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini, seperti itu. Nah, itu pasti. Tetapi kekuatan ini dianggap lemah. Wong desa wong ya lah, struktur paling bawah. Padahal desa itu kalau benar-benar mandiri kuat, wah, yo iso malah-malahi negara rek. Secara politis, selama ini desa dijadikan tempat pengumpulan surat suara pada waktu pemilu. Jadi nek kampanye, para petinggi-petinggi pejabat-pejabat pusat itu turun ke desa kabeh, nemui warga. Ya, mari pemilihan balik maneh nang Jakarta ya. Secara ekonomi, desa dipandang sebagai sumber bahan baku tenaga kerja yang murah. Jadi wong desa ku dianggap tidak punya skill. Skillnya ku mek tenaga otot. Yang kedua mungkin orang desa tidak punya ijazah. Sekolah rendah, SD, SMP. Tapi nek saiki yo enggak ono lah ya. Saiki desa akeh sing lulusan kebidanan yo akeh, dokter yo akeh. Umum juga ya. Ibuku SD.
Jadi desa dianggap penyedia tenaga kerja yang murah. Dianggap orang desa itu, ya itu mang lho, skillnya atas. Itu yang, tapi sekarang ya kena bedanya nek. Terus saiki akeh pejabat-pejabat sing desa. Ya. Terus saiki kampus-kampus di daerah kita ada berapa? Jadi wong desa itu nek biyen mungkin investasinya berupa sawah, hewan, kebun, dan sebagainya. Saya investasinya ke anak-anaknya. Jadi dia berani menjual tanahnya untuk sekolahi anaknya. Masa unim habis berapa sih dek? 15 juta, no 15 juta orang panenan yo, ya. Terus tak dono tak sewakne sawah iki 10 tahun oleh 20 juta ke daftar kuliah. Investasinya berupa ilmu ijazah. Sehingga mungkin kalau sekarang ya nggak bisa dikatakan orang desa itu tidak punya skill, tidak punya ijazah. Wong desa ya akeh saiki sing dadi dokter, ya akeh sing dadi kalau sekarang. Kalau dulu kan identik dengan masyarakat. Jadi dianggap bahwa sing bagian tukang sapu, tukang cat, tukang operasian, pembantu rumah tangga itu orang desa-desa. Dulu kalau mencari PRT itu wah dolok nang desa wilayah Ponorogo nih, ngono kan. Itu. Nah, ini permasalahan kunci atau yang permasalahan klasik yang muncul di negara kita terkait dengan pemerintahan desa. Dan sekarang mungkin justru malah saiki lomba bersaing rek. Desa itu ono sing duwe wisata. Ya. Kayak di desa Jang di Pekalongan itu mana misal kalau di Mojokerto ya kok desa Padusan. Ya, wisata desa, wisata yang mungkin bisa dikatakan andalannya Jawa Timur paling enggak yang terdekat. Selain pantai di Malang dan di Probolinggo tapi pemandian air panas ngomong Jawa Timur ada di mana? Ya Pacet. Dan itu terdekat dari wilayah pusat Jawa Timur, Surabaya. Cara orang luar negeri naik pesawat turun nang ngene Juanda nang Banyupanas tidak Kalau di Jawa Tengah, di Jawa Barat ada banyak. Ya. Oke, jadi itu yang menjadi persoalan, ada 8. Kalau sekarang mungkin yang bisa juga banyak terkait dengan demokratisasi, modernisasi. Beda. Saya ingin modernisasi ngomong wifi, ngomong teknologi. Sekarang orang-orang desa sudah banyak yang bisa memproduksi dah. Misalnya Anda buat alat roasting kopi, mosok sing gawe wong Purworejo, wong Meri, ya bayan biyen sing gawe wong Meri, apa ndandakno tangki, ndandakno apa nang Meri nang Kowo ngono kan. Nek Purworejo iku biyen ngene bantengan kesenian budaya lah. Kalau Meri Kowo iku ngene elektro biasanya. Ndandakno tangki, opo. Saiki di desa-desa sudah banyak. Mesin pembuat roasting kopi aja wong sing gawe wong Dawa rek. Iya. Terus saya apa, Pak? Nah, itu. Lho kok tahu Pak? Ya tahu Pak, wong aku kene. Terus saiki nek marketno nang omahku Lho Pak, ini mesin apa? Ini mesin roasting kopi. Kirim ke mana Pak? Oh ya seluruh Indonesia Pak. Padahal Dawa rek. Ini ngomong Mojokerto ketika itu rumahnya mana Anda warmis langsung Dawan mana Pak? kopi itu ya daerah Cinandang Talun Kono. Oke, itu adalah sekelumit tentang dinamika pemerintah desa yang ada di negara kita. Nah, kalau kita lihat sejarah, ya,
Wes, kita itu mungkin tantangan kita ke depan seperti apa. Entah desa itu akan menjadi kelurahan KB atau semi kota. Nah, saya ini kan misalnya kalau wilayah kampung kabupaten ngomong Soko, Mojosari ada kelurahan, tapi sebagian desa. Apa bisa dikatakan desa? Masyarakat wis sing petani juga ndak begitu banyak. Kendhawa arek nom-noman ganok sing gelem nang sawah jarang. Oke, kita mencoba mereview ulang bahwa istilah desa di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Herman Werner, orang Belanda. Sebenarnya desa di negara kita kan banyak istilah desa, tetapi istilah desa ini diketahui oleh orang Belanda namanya Mr. Herman Werner. Orang Belanda Rakyat Indi pada masa penjajahan kolonial Inggris merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporan 14 Juli 1817 kepada pemerintahan tersebut, maka di daerah pesisir di utara Jawa dan kemudian ditemukan desa-desa di kepulauan-kepulauan luar Jawa kurang lebih sama dengan desa yang ada di. Jadi tanggal 14 Juli ini sebagai Hari Desa. 14 Juli 1917. Kata desa ini berasal dari bahasa India yang berasal dari Swadesi yang berarti asal. Berarti Swadesi, tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, tanah leluhur, yang merujuk pada kesatuan hidup dan norma-norma yang dipilih batas wilayah. Ini sesuai dengan Sutarjo pada bukunya tahun 1980. Nah, sesuai dengan batasan definisi, maka Indonesia ditemui banyak kesatuan Republik Indonesia peristilah masing-masing. Dusun, ada marga, ada istilahnya kalau di Sumatera itu dati, kalau di Maluku itu nagari, di Minang itu ada wanua, di Minahasa. Ya, jadi ada istilah-istilah di luar Jawa. Di luar Jawa itu ada istilahnya dati, ada marga. Di Bintaro ini mengandang bahwa desa itu sebagai geografi mendeskripsikan bahwa suatu hasil dari perwujudan antara sekelompok masyarakat manusia yang dengan lingkungan hasil perpaduan. Jadi wujud penampakan muka bumi dihubungkan oleh masyarakat, ekonomi, politik, kultural yang saling berinteraksi antara unsur yang disebut dengan juga hubungan dengan daerah yang lain. Nah, ini awal sejarahnya. Banyak lagi kalau Anda dalam istilah berbeda untuk desa ini dapat dilihat ditinjau dari pandangan suatu daerah, misalnya di Aceh. Ini dipakai nama istilahnya adalah kampung. Kalau ndek kene jenenge nek nggo kene kelurahan jenenge kampung, ya. Atau kalau di Minahasa itu kampung atau juga Muasah. Dua daerah yang paling bawah kalau di Batak hukum. Istilahnya kalau di Batak namanya adalah kuto, kuta, huta. Kalau di Sumatera Timur itu istilahnya dusun, tiuh. Awas kone anak jenengmu anak itu namanya siapa tiuh, tiah, tiuh. Di ujung pandang diberi nama gaukan. Nah, sebutan kepala desa ini juga berbeda-beda.
Ya, kalau di daerah kita istilahnya ya Pak Lurah. Ya. Ya, kalau di daerah Tapanuli istilah kepala desa itu disebut dengan kepala nagari. Di Sumatera Selatan disebut Pesirah. Pesirah. Di daerah Jawa namanya lurah. Ya, bukan Pak Lurah, Pak Kades. Nek saiki mungkin Pak Kades. Justru malah unik ya. Desa jenenge Pak Kades, kelurahan jenenge Pak Lurah. Apa maksud kelurahan ya Pak Lurah ya? Maksud kepala kelurahan ya bener. Pak Lurah. Nek nggo desa apa kok gak disebut Pak Lurah? Pak Lurah. Lah ya Pak Lurah. Terus Pak Lurah ya Pak Kades. Kalau di Jawa sebenarnya bukan Pak Lurah, kami tua. Itu sebelum ada konsep desa. Jadi di lingkungan perkecil itu dipimpin oleh Pak Kami tua. Beda ya Pak? Beda. Polo itu membawa dusun. Kalau Pak Polo itu kepala dusun. Nah, ini awak pemeni mahasiswa pemerintahan kok gak ngerti desa ya. Jadi sampean kelurahan harus tahu. Enten Pak Polo. Iya kok. Ten mriki mboten enten namanya Pak Polo, Pak. Kalau di kelurahan istilahnya Pak RW. Ya. Yen mau masih enggak dusun enggak? Dusun apa kampung? Apa RW? Dusun. Ayo dong. Saya itu apa ya, Pak? Desa dusun apa? Dusun Balung Cangkring. Loh, dusun Balung Cangkring. Loh, mosok dusun Balung Cangkring. Kalau Pak. Makan mainan, Pak. Lah, nek nggo meri misalnya Kowong, mungkin kampung atau dusun Kowong ya. Kepala kelurahan, kepala dusun ini ya paling kepala RW itu. Iya. Kalau di dusun ada di bawah kepala dusun itu ada RW. Di bawah RW ada RT. Di bawah RT ada dasawisma. Di bawah dasawisma ada kepala keluarga. Itu struktur organisasi kemasyarakatan. Tapi kalau struktur pemerintahan sampai ke desa. Kepala dusun itu hanya sebagai koordinator wilayah saja. Bayan itu istilahnya kepala urusan. Kaur. Kepala urusan, kasih, kepala seksi. Bayan itu kepanjangannya apa sih, Pak? Kepala urusan, ya. Bayan itu ya istilahnya sama dengan Kami tua, Pak Mudin. Ya. Pak Mudin kan ono urusan agama Pak Mudin. Nek urusan wong mati ku jenenge juru kunci, ya. Ono sing ngurusi banyu itu. Yang urusan pengairan irigasi kalau di desa itu mata ulu. Ya, sing ngurusi banyu. Tuh. Sing ngurusi kematian ya mungkin. Nek urusin pemerintah iku bayan pemerintahan, bayan kimo, bayan semua. Itu yang ada di desa. Oke, sampai di sini aja.